bagaimana sehat jasmani dan rohani dengan ibadah. Kalau selama ini mungkin kita sehat dan kemudian bisa beribadah begitu ya. Nah, ini coba dibalik, dengan ibadah kita jadi sehat. Ya. Karena pasti ada alasan kenapa kemudian Allah memerintahkan kita atau memerintahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah. Tentu tidak semata-mata karena sebagai imbal balik kita mendapatkan pahala, tapi sebenarnya juga ada kemanfaatan secara langsung yang kita bisa rasakan ya ketika kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Nanti di Blitar dan orang tua saya masih di Blitar ini. Nah, domi saya ada di Trenggalek, ada sekarang posisi saya di Trenggalek gitu ya, karena rumah juga di sini. Nah, kemudian unit kerja saya dulu di statistik ya, kemudian pindah ke aktuaria berbarengan dengan departemen baru yaitu aktuaria. Kemudian saya juga diamanai untuk berkecimpung di Ditmawa bersama dengan Pak Nuri, gitu ya. Nah, kemudian kontak saya di nomor 081330066446. Kemudian kalau ada yang kontak email saya di alaman yang sudah tertera di layar nanti ya. Baik, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan ibadah dan kesehatan. Tentu sebelum ke sana saya ingin mencoba membuat sekilas ulasan gitu ya terkait dengan mengenal manusia gitu ya dari sisi agama gitu ya, dan teks-teks keagamaan ya, kemudian kira-kira unsur manusia seperti apa gitu ya, kemudian ibadah dan kesehatan, kemudian yang terakhir terkait dengan manfaat ibadah bagi kesehatan. Baik, saya coba ke yang bagian umum ya terkait dengan manusia gitu ya. Kita tentu sangat familiar dengan teks surat Al-Zariyat ayat 56 ini ya, wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya di situ bahwa kita diciptakan ini muaranya ternyata adalah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Tentu ibadah maknanya cukup luas ya. Nanti mungkin sebagian yang akan saya sampaikan itu hanya sebagian kecil ya dari muatan atau nilai ibadah. Kemudian di surat Toha ayat 124, wa man a'radu 'an dzikri fa innal lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi kalau kita tahu bahwa sebenarnya tugas kita tadi adalah untuk beribadah kepada Allah, kemudian wa man a'radu, kalau kita mengingkari atau lari atau menjauh gitu ya, an-dzikri dari mengingat mengingatku ya, mengingat Allah, fa innalahu, maka bagi manusia tadi, man tadi ya, ma'isyatan, kehidupan dongka. Nah, jadi ini sebenarnya kata kunci juga ya. Jadi kalau kita itu lari dari Allah gitu ya, dari mengingat Allah, maka kehidupan kita malah sempit gitu ya. Jadi ma'isyatan dongka, maka kehidupan kita malah sempit. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kalau misalkan ibadah itu menjadi beban, menjadi berat gitu ya. Nah, ternyata dari sini kalau kita mengimani betul bahwa ternyata di Al-Qur'an dijelaskan kalau kita selalu mengingat Allah, maka kehidupan kita malah diperluas. Nah, tetapi kalau sebaliknya, kalau kita menjauh dari Allah, maka kemudian yang berlaku adalah malah kehidupan kita menjadi sempit begitu ya. Nah, ini yang menjadi teladan bagi kita, warning bagi kita bahwa ternyata kuncinya adalah kalau kita dekat dengan Allah, seharusnya malah kehidupan kita menjadi lebih baik gitu ya. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kemudian nanti kita dikumpulkan pada hari kiamat itu dalam keadaan buta ya, karena kita tidak mengingat Allah, tidak mengingat Allah, malah maka kemudian di hari kiamat malah kita dikondisikan orang buta, berarti tidak tahu sama sekali ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ini jadi ternyata memang Allah sudah mentakdirkan ya dan memberitahukan kepada malaikat ya
bahwa Allah akan menciptakan khalifah. Khalifah sebentar ya, double ini ya. Khalifah, maka kemudian malaikat bertanya gitu ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi malaikat bertanya-tanya, nah, apakah nanti Allah akan menciptakan ya makhluk ya yang padahal itu akan membuat kerusakan ya, dan kemudian menumpahkan darah. Jadi historisnya kalau kita lihat di teks-teks agama itu ternyata sebelum manusia itu ada yang mengisahkan adanya ciptaan Allah yang berdasarkan pengetahuan malaikat itu ternyata suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, bahwa kami yaitu malaikat itu selalu mensucikan Allah ya dan memuji Allah dan mensucikan Allah wa nuqaddisu lak. Qala ini alamu ma la ta'lamu. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat bahwa aku ini lebih tahu terhadap apa yang menjadi kata kunci bahwa kita itu mengemban amanah khusus gitu ya, bahwa kita menjadi khalifah di muka bumi ini mengemban amanahnya untuk memakmurkan bumi ini gitu ya. Dan itu ternyata mendapatkan pertanyaan gitu ya dari malaikat, karena berdasarkan historis sepertinya malaikat tahu bahwa makhluk-makhluk sebelumnya itu adalah membuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ini dia di Al-Ahzab ayat 72, inna aradnal amanata 'alal samawati wal ardh wal jibali fa abaina an ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Jadi manusia ini hebat ya, manusia hebat ya. Tetapi sebenarnya kalau melihat teks ini sebenarnya manusia itu zalim ya, aniaya dan juga jahula, bodoh. Artinya apa? Bahwa langit-langit dan bumi ya, itu sebenarnya diberi amanah oleh Tuhan gitu ya, Allah Subhanahu wa taala, juga gunung-gunung, tapi kemudian mereka takut untuk mengemban amanah itu. Ya kan, khawatir nanti tidak mafakna minha, khawatir nanti tidak mampu atau berkhianat terhadap amanah itu. Tetapi ya wahamalahal insanu, jadi manusia malah berani ya memegang amanah atau menjalankan amanah itu, gitu ya. Nah ini menjadi misteri ya. Kira-kira amanahnya itu apa ya? Nah, saya juga masih cari-cari kira-kira amanahnya itu apa kan gitu ya. Sehingga kok langit-langit kemudian bumi dan gunung-gunung saja tidak mau kan gitu ya. Jadi kalau di salah satu ayat itu mengatakan bahwa gunung-gunung saja takut ya, khufyah gitu ya terhadap amanah itu ya, baru mendengar amanah dalam Al-Qur'an, tetapi kemudian manusia berani mengambil amanah itu. Ya Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula, bahwa manusia itu zalim dan jahil atau bodoh gitu ya. Kemudian yang berikutnya dasarnya adalah Al-Baqarah 153 ya. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Nah, ini terkait dengan manusia. Jadi manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk meminta pertolongan. Caranya bagaimana? Bis-sabri was-salah. Bis-sabri itu suatu aktivitas ya, psikis gitu ya. Kemudian was-salah kita tahu adalah sholat. Jadi ibadah ini ternyata sebagai sarana untuk meminta pertolongan. Tentu pertolongannya bisa macam-macam ya. Salah satunya adalah kalau misalkan kaitannya dengan kesehatan gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat. Innallaha ma'as sabirin, bahwa sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kata kuncinya di sini ada sholat sebagai ibadah ya. Ternyata itu sebagai sarana untuk minta pertolongan. Itu salah satunya bisa saja itu adalah sholat ibadah kesehatan gitu ya. Baik, itu terkait dengan pengetahuan umum terkait dengan manusia itu posisinya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wa nafsi wa masawwaha, ini ya, wa syamsi wa duhaha itu ya. Di surat itu wa syamsi wa duhaha dan seterusnya kita ambil yang dari ayat 7 sampai dengan ayat 10, wa nafsi wa masawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi demi jiwa yang menyempurnakan ciptaannya,
maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa. Jadi kalau nanti ada kesehatan jasmani dan rohani, nah tentu ini bagiannya ke situ ya. Jadi orang yang mensucikan jiwa, yang akomodasi kesehatan kemudian kalau yang metafisik atau jiwa tentu kita bisa merasakan, tidak bisa melihat secara langsung. Tetapi jadi kita akan merasakan ya. Jadi apa namanya? Salah satu caranya adalah dengan jasadi atau badannya gitu ya, badannya berdasarkan perhitungan para ahli gitu ya, ternyata kita memiliki organ itu sebanyak 264 ya, itu termasuk tulang-tulangnya ya. Kalau yang sangat minat dengan pelajaran biologi gitu ya, mungkin dulu di zaman SMA kita tahu organ tulang-tulang kita itu apa saja gitu ya, jumlahnya macam-macam ya. Nah, kemudian kalau itu belum termasuk gigi. Nah, kalau termasuk dengan gigi ya berarti jumlahnya bisa mencapai 315 organ. Nah, kalau coba kita telusuri yang secara fisik ini ya, ini yang fisik yang kelihatan di kita, gitu ya. Maksud saya kelihatan barangnya itu ada dan kelihatan kalau kita mau bedah di dalam gitu ya. Nah, kira-kira berapa persentase organ yang bisa kita kendalikan? Bisa kendalikan. Oke lah, katakanlah kalau lidah ya kita bisa menjulurkan, bisa mengangkat ke atas, ke kiri, ke kanan gitu ya. Nah, kita bisa melakukan, kita bisa mengendalikan. Tapi mungkin banyak juga organ-organ di dalam tubuh kita yang tidak bisa kita kendalikan. Yang nampak saja misalkan kedipan mata gitu ya. Kita mungkin bisa menahan ya sampai berapa detik gitu ya. Tapi kemudian kan kalau kita lanjutkan nanti akan sakit kan gitu ya. Nah, dan kita tidak pernah meminta untuk kita berkedip 1 menit berapa kali gitu ya. Tapi otomatis Allah sudah menciptakan mata kita itu berkedip dengan sendirinya begitu ya. Belum lagi kalau jantung gitu ya, jantung tanpa kita perintah ya, dia selalu berdetak gitu ya. Dengan irama itu kalau aktivitas kita lebih meningkat, maka kemudian detak jantung kita juga meningkat karena butuh asupan darah yang besar kan gitu ya. Nah, jadi ada banyak hal yang sebenarnya yang kita miliki ya, walaupun sebenarnya hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang secara sadar kita tahu bahwa kita tidak punya kendali yang banyak di situ. Nah, ini berarti hebatnya Allah itu di situ ya. Dan itu menjadi suatu sistem yang luar biasa kompleks tetapi berjalan dengan baik ya, dengan sempurna gitu ya. Dan tanpa kita memberikan dan kemudian ilmu fisik ini juga luar biasa berkembang gitu ya, dan macam-macam gitu ya, mulai dari ada dokter gigi, dokter mata, dokter macam-macam gitu ya, belum lagi organ dalam dan macam-macam. Nah, itu menghasilkan ilmu yang luar biasa banyak cabang ya. Itu dari sisi fisik. Jadi jangan lupa kalau kita nanti hanya mengikuti fisik ya, ada bagian yang hilang dari kita ya, karena kita memang diciptakan sebagai sepasang, ada dohiran wa batinan ya. Jadi ada yang dohir, ada fisik, ada yang batin. Nah, sekarang kita coba lihat lapis-lapis yang metafisik tadi ya, metafisik. Nah, beberapa ahli para pakar gitu ya mengatakan bahwa di luar fisik atau jasadiah kita gitu ya, ternyata banyak sekali lapis-lapis
non fisik ya, metafisik kita ya. Yang pertama adalah para ahli membagi ya, menelusuri ya. Oke, yang kalau kita belajar di ilmu umum gitu ya, kita kenal namanya psikologi gitu ya. Tapi di dalam agama kita mengenal namanya ilmu batin ya, ilmu batin atau ilmu apa? Ilmu metafisik ya, mistisme gitu ya. Dan biasanya banyak membahas hal ini karena nanti kaitannya dengan apa namanya? Peribadahan, cara-cara untuk mengimplementasikan kita sebagai hamba Allah ya, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara metafisik ya, secara jiwa ya, non fisik. Nah, contoh misalkan kalau sholat gitu ya, sebagai hamba Allah kita tahu bahwa aturan sholat gitu ya, secara fisik, secara fikih gitu ya, secara fikih kita ada tertib syarat dan tertibnya, rukunnya gitu ya. Kalau kemudian kita misalkan ya dalam sholat itu kemudian apa namanya perintah-perintah syarat rukunnya itu kita jalankan, maka secara fikih itu juga sudah menggugurkan kewajiban. Ya, tetapi kemudian orang berpikir bahwa apakah iya apa ibadah kita itu hanya sebatas itu kan gitu ya, maka kemudian ibadah sholat itu juga harus memasukkan unsur kejiwaan ya, jiwa ya, di pikiran kita, kemudian hati kita harus mantep, tumakninah bahasanya khusyuk gitu ya. Jadi kalau kita tidak khusyuk ya sholatnya masih sah, tetapi kemudian maknanya menjadi berkurang. Maka kemudian bagaimana dalam hal jiwa batin ini juga menjadi olahan agar ibadah kita itu memberikan makna yang lebih gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini ada banyak sekali lapis-lapisnya. Mulai yang pertama adalah ini ya, ada hati atau kolbu ya, ada kolbun ya. Ya ini mungkin Pak Nuris yang banyak tahu ini yang kolbun ini ya. Nah, terkait dengan hati ini bukan hati fisik ya, bukan hati fisik tapi non fisik ya. Jadi ada yang kalau kita berucap atau mengingat sesuatu di dalam dada itu bisa gitu ya. Nah, beda lagi dengan perangkat fisiknya adalah otak, tapi kemudian perangkat softnya adalah akal. Ya. Kemudian ada jiwa, ya, ada diri atau ego, nafs. Ya. Jadi bahasa Arabnya adalah nafsun, ya, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati itu. Kemudian ada hati nurani, ya, ada hati nurani. Kalau kita lihat dari secara visual bahwa nurani itu adalah interaksi ya atau irisan gitu ya antara hati dan akal ya. Kemudian ada yang ini yang merah yang biasanya dilambangkan dengan merah karena menyala-nyala gitu ya. Itu syahwat atau nafsu. Jadi setiap manusia pasti akan memiliki nafsu. Ya, sehingga kenapa kemudian agama itu tidak menghilangkan syahwat atau nafsu tetapi diatur gitu ya, diatur syahwat itu diatur biar tidak merusak gitu ya. Nah, kemudian yang paling halus itu adalah ruh. Karena itu biasanya ruh adalah berdasarkan teks Al-Qur'an wa nafaktu mirruhi. Jadi Allah sendiri yang meniupkan ruh itu kepada manusia. Ini kalau kita meninggal maka jasad kita yang berhenti kinerjanya, sistem kerjanya, tetapi kemudian kalau ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita coba telusuri gitu ya. Jangan sampai kemudian ibadah kita hanya sekedar ibadah fisik, tetapi juga diperluas ya, diperdalam dengan ibadah yang melibatkan non fisik ini ya, rohani ini. Sehingga harapannya nanti takoruh kita semakin parek atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti akan kita lihat ya, secara ihsan itu seperti apa ibadah itu ya. Baik, itu ada lapis-lapis terkait dengan kejiwaan atau metafisik manusia gitu ya, mulai dari ruh, nafsun, akal, kolbun ya, kolbun kemudian albab ya, ulul albab, kemudian asyahwat syahwat ya, nafsu. Baik, nah sekarang kalau tadi ya lapis terkait dengan non fisik ya, kita coba dari sisi materi ya, secara kelihatan dari sisi materi kita itu sebagai manusia. Jadi yang pertama adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan lupa bahwa kita sebagai makhluk tadi yang sudah dipertanyakan oleh malaikat tadi yang mau menciptakan khalifah di bumi, kita memang diciptakan oleh Allah sebagai fi ahsani taqwim, sebagus-bagusnya ciptaan ya. Di surat At-Tin ayat
punya tempat. Kemudian di surah Al-Mu'minun ya, ayat 12 juga disampaikan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi kita itu berasal dari diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Ya, sehingga kenapa kemudian kalau meninggal dalam agama Islam itu ya kembali ke tanah, ya bukan dibakar begitu ya. Karena kita berasal dari saripati tanah. Kemudian berikutnya terkait dengan materi manusia yang Al-An'am ya, surat Al-An'am ayat 2 ya kan, dialah yang menciptakan kamu dari tanah sesudah itu ditentukan ajal kematian dan berbangkit itu. Jadi tentu kalau ada teks seperti ini, tentu muaranya adalah bahwa kalau kita beribadah, tentu muaranya ke sana itu menjadi bekal kita ketika menghadapi kematian. Ya, jangan sampai kemudian kita tidak apa ya atau AP begitu ya, bahwa kita punya tugas ya masih ada perjalanan lanjutan, ya, ada perjalanan lanjutan setelah kehidupan di dunia ya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Quran surat As-Sod ayat 71 ya, ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ya. Jadi memang dijelaskan dengan jelas gitu ya bahwa kita memang terbuat material kita itu dari unsur tanah ya. Kemudian Al-Hijr 28 dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering ya. Nah, dari lumpur hitam yang diberi bentuk ya. Jadi memang nanti sebenarnya kalau orang kimia gitu ya, orang kimia itu bisa menguraikan bahwa banyak sekali bahwa dalam arti tanah itu banyak sekali kata dalam bahasa Arabnya dalam Al-Qur'an itu beda-beda. Dan itu ternyata mengandung arti yang berbeda terkait dengan unsur pembentuk manusia. Memang itu adalah saripati tanah, tetapi unsur-unsurnya akan kelihatan kalau diurai dari sisi lughat dari bahasa Arab yang digunakan. Ya. Baik, nah kemudian mungkin teman-teman semua sudah tahu di pelajaran biologi bagaimana proses manusia itu mulai dari bertemunya sperma dan ovarium gitu ya, sampai dengan kemudian menjadi janin ya, yang luar biasa gitu ya. Kalau mungkin bapak-bapak di sini sebagai bapak gitu ya pasti punya pengalaman yang terkait dengan bagaimana misalkan suatu keluarga itu memiliki ya. Baik, kemudian yang ya dari saripati tanah tadi, nutfah yang berasal dari air mani tadi ya, kemudian rahim, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian baru yang terakhir adalah ditiupkan ruh. Jadi di bagian awal tadi lapis-lapis manusia tadi adalah ruh. Jadi ini menjadi tiupan terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah secara fisik itu bisa, maka di proses penciptaannya kemudian baru terakhir adalah proses peniupan ruh sehingga kita menjadi bisa hidup gitu ya. Nah, saya mungkin mengambil ilustrasi yang sederhana gitu ya. Dulu pernah ada siapa yang namanya dia ngaji tasawuf gitu ya. Jadi kalau kita analogkan gitu ya, mungkin kalau secara fisik itu kita itu seperti hardware gitu ya. Tapi kemudian yang bisa menjalankan itu adalah software-nya ya. Jadi jiwa dan macam-macam, ruh dan macam-macam itu seperti sistem operasi gitu ya. Jiwa, kemudian nafsu, kemudian keinginan termasuk sebagai software-nya gitu ya. Nah, itu mungkin analog yang tidak sama persis tapi mungkin memberikan gambaran ilustrasi kepada kita bagaimana kita itu sistem kerjanya seperti itu ya. Nah, maka kemudian lanjutannya adalah ketika kita sudah tahu posisi kita ya, tugas kita sebagai manusia, maka kemudian yang berikutnya tadi yang pertama kali kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka kemudian muaranya adalah ibadah. Tentu dalam ibadah ada hal yang harus diperhatikan gitu ya. Yang pertama kalau kita lihat triloginya gitu ya, ada Islam, ada iman, ada Islam, kemudian ada ihsan. Jadi kalau iman itu berarti percaya, berarti kaitannya dengan akidah,
kaitannya dengan tauhid yang itu selalu dibawa oleh Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, selalu yang menjadi pokok ajaran itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Islam, itu banyaknya dengan syariah, ya, aturan-aturan. Kemudian dalam perkembangannya kemudian menjadi cabang ilmu fikih, gitu ya, terkait dengan hukum, agar kita selalu dalam koridor yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini ada hadis, ya, yang menyatakan apa itu Islam, kemudian apa itu iman, apa itu ihsan. Ya, jadi hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Umar radhiyallahu anhu terkait dengan malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi Muhammad apa itu iman, apa itu Islam, apa itu iman, kemudian apa itu ihsan. Tetapi malaikat Jibrilnya adalah ketika datang pada majelis itu menyerupai seorang laki-laki. Jadi itu adalah pada proses malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad terkait dengan iman, Islam, dan ihsan yang dijawab dengan benar oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Nabi Jibril sudah berlalu, kemudian para sahabat menanyakan siapakah orang itu. Ya, orang itu adalah Jibril yang mengajarkan terkait dengan Islam, iman, ihsan. Jadi kalau iman, Islam, ya, kalau Islam, nah kita tahu rukun Islam, ya, ada rukun Islam ada 5 itu, gitu ya. Mulai dari asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau syahadatain, kemudian sholat, ya, kemudian zakat, kemudian puasa Ramadan, dan kemudian haji. Itu adalah rukun Islam. Kemudian ada rukun iman, ya. Rukun iman itu mulai dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antuk minabillah wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat atau hari akhir. Wa tu'mina bil qadri wa khairihi wa syarhi, dan mengimani qada, qadar bagus, qadar takdir bagus dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang dinamakan ihsan? Fa akhbirni 'anil ihsan, dan berikanlah padaku apa itu ihsan. Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang menjadi kata kunci, dan itu menjadi menjadi guidance bagi kita bagaimana nanti kalau kita itu beribadah, ya, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Apa itu, ya? Jadi untuk meningkatkan dari sisi kualitas ibadah kita adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Jadi kita beribadah kepada Allah, ya, atau menyembah kepada Allah ka'annaka, seperti, ya, sesungguhnya Anda itu tarahu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita beribadah atau beraktivitas, gitu ya, kita bayangkan seolah-olah Allah itu melihat, kita itu melihat Allah. Jadi kita selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ilam takun, tetapi jika kita tidak mampu seperti itu, atau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka ingatlah bahwa Allah itu selalu melihat kita. Maka dari situ kita akan bisa kontrol diri, jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kualitas agama kita atau ibadah kita yang paling tinggi, yang puncak. Ya, jadi kita tidak berharap soal pahala dan macam-macam, ya, karena itu sudah sebagai bentuk syukur, gitu ya. Kalau para kiai-kiai bilang bahwa kita itu sebenarnya nikmat kita sudah cukup banyak, gitu ya. Maka kemudian ibadah kita itu harus dilambari dengan syukur, gitu ya, bukan untuk transaksi lagi, ya, mendapatkan pahala kemudian ingin surga, ya, atau takut dengan neraka. Tapi ibadahlah seolah-olah kita itu sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ibadah kita menjadi bagus itu kalau kemudian kita dengan dua kriteria atau indikator tadi, atau dengan dua kualitas tadi, seolah kita itu melihat Allah Subhanahu, seolah-olah, ya, karena kemudian kalau tidak, ya berarti seolah kita harus yakin bahwa Allah itu melihat kita, yang selalu monitor aktivitas gerak-gerak, bahkan hembusan nafas kita, kemudian apa yang kita ungkapkan dalam hati itu Allah selalu tahu, ya. Baik, kemudian saya mencoba untuk membuat struktur, gitu ya, ibadah, ya. Yang pertama adalah saya menjadi terkait dengan sumbernya. Ya, kalau sumbernya ibadah itu dari hati, maka yang kita harapkan adalah
kekhusyuan, ketawaduan, rendah hati, tawakal dan yang lain. Kemudian kalau ibadah itu yang melakukan atau secara fisik atau badaniah, nah contohnya adalah ibadah-ibadah sholat, puasa, yang itu peran fisik itu besar, ya, haji, tawaf. Kemudian ibadah yang dengan harta, ya, dengan kurban, zakat, sedekah dan yang lain. Kemudian dengan perkataan, ya, jadi dengan mulut kita, ya, dengan doa, tutur kata yang baik dan gitu ya, nasihat dan macam-macam. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan ketika kaitannya dengan tujuan. Jadi aktivitas ibadah kita itu tujuannya kemana? Ya, kemarin mahdoh itu adalah ibadah secara langsung. Misalkan sholat, puasa, dan macam-macam itu memang langsung kepada Allah. Kemudian kalau ghairu mahdoh atau muamalah, maka itu ibadah yang sifatnya interaksi sosial, ya. Misalkan jual beli atau dagang gitu ya. Kemudian bagaimana kita bersikap dengan tetangga dan macam-macam, itu juga termasuk sebagai aktivitas ibadah. Ya. Bahkan ibadah yang kaitannya dengan hak adami atau sosial interaksi seperti ini, malah ini agak malah yang tidak mudah ya. Kalau kita berbuat kesalahan, maka kita harus meminta maaf dan mendapatkan ridho dari yang kita buat salah itu ya. Nah, tapi kalau dengan Allah ya, Allah itu maha pengampun gitu ya. Nah, maka kemudian kalau bisa hak adami itu kemudian harus selesai ya, harus beres gitu ya. Sehingga kemudian kenapa setiap Syawalan atau Idul Fitri kita selalu dianjurkan untuk bermaaf-maafan gitu ya. Tujuannya agar kesalahan-kesalahan akibat dari muamalah, interaksi sosial kita itu bisa dihilangkan atau hilang gitu ya, karena sudah 0-0 gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi kaitannya dengan beberapa ibadah, ya saya coba aktivitas harian kita, ibadah-ibadah kita yang nanti ada kaitannya dengan kesehatan, gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan ibadah wudhu. Ya. Kita ambil sumber hukumnya dari Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum. Jadi ya ayyuhai orang-orang yang beriman, ketika kalian akan melaksanakan sholat ya, fagsilu wujuhakum. Jadi basuhlah wajah kalian ya wa aydiyakum dan tangan kalian ilal marafiqi sampai dengan siku gitu ya, wamsahu dan usaplah birusikum kepala kalian semua, wa arjulakum dan kaki kalian semua ilal ka'bain sampai dengan mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, ketika kalian junub gitu ya, dalam kondisi junub, maka kemudian kita diperintahkan untuk mandi gitu ya, karena untuk mensucikan junub dengan mandi besar itu. Wa in kuntum mardo, ketika kalian sakit, aw ala safar atau dalam perjalanan, aw ja'ahatukum minal qaid, atau kita dalam kondisi ke belakang itu ya, pipis atau buang air gitu ya, aw lamastum atau Anda menyentuh anisa wanita gitu ya, falam tajidu dan kemudian tidak menemukan ya, Anda tidak menemukan air, fatayamamu maka bisa dengan menggunakan tayamum soidan ya, debu atau iban yang bersih. Famsahu, jadi kalau tayamum wudhu artinya air, kalau tayamum dengan debu yang bersih ya. Famsahu kemudian usaplah wajah dan tangan. Jadi yang membedakan rukun dari dari wudhu dan tayamum itu, kalau wudhu anggota badan yang basuh itu ada 4 gitu ya. Kalau pada tayamum itu hanya 2 ya. Jadi Allah menghendaki kita itu kemudahan gitu ya, agar kita bisa mendapatkan kesempurnaan ya, nikmat dari Allah, agar kita termasuk orang-orang yang lakum tashkur, ya, syukur. Jadi kalau tidak ada air, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah dengan menggunakan tangan. Kenapa wudhu itu menjadi pertama saya sampaikan di sini, bahwa wudhu itu sebenarnya hukum asalnya itu tidak wajib ya, tetapi kemudian karena wudhu itu menjadi syarat wajib sholat gitu ya, maka kemudian status hukumnya juga menjadi wajib. Ya, jadi wudhu itu menjadi perangkat ibadah yang luar biasa gitu ya. Dan kalau kita telusuri lebih jauh gitu ya, kalau misalkan hal-hal yang membatalkan wudhu katakanlah gitu ya, itu kan biasanya mulai dari menyentuh wanita bukan muslim, kemudian
buang air kecil, buang air besar, kemudian kentut dan macam-macam. Tapi kemudian yang dibasuh itu adalah bagian-bagian tubuh yang sudah kita sebutkan tadi, gitu ya. Jadi banyak rahasia di situ yang ya boleh jadi kita tinggal terima saja kan. Gitu. Tapi boleh jadi kita juga bisa menganalisis, begitu ya. Boleh jadi maksudnya bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Gitu ya. Secara fisik kalau kita wudhu tentu nanti akan kita lihat dari sisi medis bagaimana, gitu ya. Ternyata sekali manfaatnya. Ya, termasuk sekarang yang lagi banyak getol itu adalah anjuran untuk cuci tangan. Ya, padahal kalau kita menggunakan konsep wudhu, ya minimal dalam sehari kita akan wudhu itu 5 kali ya, dengan asumsi bahwa setiap habis sholat kita batal, gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan berarti ada setidaknya secara berjenjang, secara periodik kita selalu membasuh tangan kita, gitu ya. Apalagi kalau sampai dengan usap 3 kali, harapannya itu sudah sangat bersih, gitu ya. Nah, itu salah satu cara ya, mungkin hikmah bahwa kita itu diwajibkan untuk berwudu sebelum sholat, dan itu menjadi keseharian ya, secara teratur kita lakukan. Nah, tentu di situ ternyata berdasarkan riset penelitian itu adalah salah satu cara untuk bisa menghindari banyak penyakit ya, termasuk kanker kulit dan macam-macam ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa ini terkait dengan ini ya, wudhu, masih wudhu ya. Jadi jika seseorang hamba muslim atau mukmin berwudhu kemudian membasuh wajahnya, gitu ya, antawadu al-abdul muslimu awil mu'minu bahwa salah, maka membasuh wajahnya ya, wajhu khoroja, maka keluar min wajihi, dari wajah dia, kullu khoti'in, segala kesalahan, kotoran dan dosa, gitu ya, itu keluar dari wajahnya kalau kita wudhu. Makanya kalau bisa wudhu itu dinikmati ya, diresapi dengan baik, dengan betul, gitu ya, bahwa kita prosesnya itu bukan hanya tahap 1, tahap 2 membasuh muka dan macam-macam, tapi kita coba maknai lebih dalam bahwa wudhu itu punya hikmah untuk membersihkan dosa-dosa kita ya. Nazar ilaiha, jadi dosa-dosa khotiatin nautrin ilaiha, jadi dosa-dosa karena efek melihat ya. Jadi banyak menafsirkan ini adalah dosa-dosa kecil karena dari maksiat mata kita, gitu. Dengan berwudu itu bisa menghilangkan itu ya. Di ainihi ma'al ma', jadi au ma'a akhir qadri al ma', jadi sampai dengan tetesan terakhir, gitu ya. Nah, sehingga kalau seperti itu wudu kita nanti akan menjadi lebih bermakna, diresapi bahwa kita seolah-olah sedang membersihkan noda-noda dulu kita ya, berkumur. Biasanya kan yang sunatnya berkumur. Nah, itu kita niati bahwa tidak hanya secara fisik menghilangkan bau, menghilangkan kotoran mulut kita, tapi juga membersihkan atau mensucikan dari perbuatan-perbuatan mulut kita ya, karena mungkin sudah menggunjing atau ya, berkata kotor tidak baik ya. Kita bisa sucikan dengan berwudu itu. Fa idza ghusala rijlaihi fa idza ghusala yadayhi kharja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu. Jadi dosa-dosa kita ya, dari tangan-tangan kita, di sela-sela jari kita itu juga akan luntur dosanya. Tentu di sini dimaknai dengan dosa-dosa kecil, gitu ya, yang dilakukan oleh tangan kita ya. Kemudian juga fa idza ghusala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu. Jadi dosa-dosa kita juga akan luntur bersama dengan ketika kaki kita basuh, gitu ya. Itu juga perbuatan-perbuatan yang dimaknai sebagai perbuatan dosa kecil yang dilakukan oleh kaki kita. Jadi fadilah wudhu selain secara fisik menyegarkan kulit, menghilangkan kotoran, virus-virus, gitu ya. Kita juga punya fadilahnya adalah bisa membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh pandangan mata kita, gitu ya, tangan-tangan kita, ya, kemudian kaki-kaki kita. Jadi fadilahnya secara spirit seperti itu. Nah, kemudian kalau kita kalau tadi secara non fisik, gitu ya, fadilah-fadilahnya, ternyata secara fisik ya banyak sekali ahli yang sudah melakukan penelitian ya, bahwa ternyata wudhu itu mampu meminimalisir timbulnya virus-virus kanker.
kanker kulit ya, yang disebabkan oleh faktor-faktor proses kimiawi ya, karena kita tahu udara yang bermacam-macam gitu ya, maka kemudian yang dengan kulit itu bisa dinetralisir dengan wudhu ya, dibasuh dengan air. Kemudian yang kedua adalah wudhu mampu merangsang pusat saraf dalam tubuh manusia. Karena kesalahan air dengan wudhu dan titik saraf kondisi tubuh menjadi akan sehat. Jadi kalau kita ngantuk, ya buktikan ya, kalau kita ngantuk ya, kalau kemudian kita lakukan wudhu, insya Allah menjadi fresh, lebih segar. Ya, segar. Kemudian yang berikutnya adalah wudhu bisa mencegah kanker kulit. Ya, kanker kulit ini beberapa Mohon maaf, sepertinya koneksi Pak Imam Safawi sedang buruk. Kita tunggu sebentar lagi. lanjutkan tadi sebelum sini ya tadi ya. Jadi kalau kita takbiratul ihram gitu ya, Allahu Akbar, kalau kita lakukan dengan baik dan benar, dihayati betul gitu ya. Jadi seolah-olah yang mengucapkan takbir itu bukan hanya mulut kita, tetapi juga seluruh pori-pori ya, tangan kita, seluruh badan kita. Nanti kita bisa rasakan getarannya gitu ya. Dan bisa melancarkan aliran darah. Ini sesuai dengan apa yang diteliti oleh para ahli gitu ya. Kemudian ketika kita rukuk gitu ya, kemudian posisinya ke 90 derajat itu ya, maka kemudian otot-otot akan ini ya, otot-otot tulang kita gitu ya, maka akan menjadi ya, karena seperti kalau kita gerakkan dengan gitu ya, dengan otot olahraga ya, dan itu juga menjadi pusat saraf untuk kandung kemih kita ya, sehingga kemudian kenapa itu bisa mencegah gangguan prostat ya. Dan, maka kalau sholatnya itu jangan sampai kemudian hanya lewat begitu saja gitu ya, tapi coba kita nikmati, kita rasakan ya secara fisik. Tentu secara yang non fisik adalah seolah-olah kita sedang melihat Allah ya, atau Allah melihat aktivitas kita. Kemudian yang berikutnya ketika i'tidal, nah itu ternyata Ali mengatakan itu membantu sebagai latihan pencernaan yang baik. Nah ini yang sujud, ini yang banyak sekali fadilahnya gitu ya, sering sekali itu sujud itu menjadi menjadi lambang bagaimana kehambaan seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, di mana dada kita, kemudian otak kita, akal kita itu posisinya di bawah gitu ya, di bawah sekali ya, di bumi ya, menempel bumi, itu mengindikasikan bahwa itu adalah penghambaan yang paling dalam gitu ya. Kita mengaku kehambaan kita bukan siapa-siapa gitu ya. Nah, sujud ternyata itu juga melancarkan mengisi ya rongga darah di dalam otak kita gitu ya, sehingga kalau kita lakukan sujudnya dengan baik, dengan benar, tumakninah, insya Allah ada bagian dari otak kita itu yang terisi. Harapannya nanti itu bisa
mengalir dengan baik ke otak kita, sehingga kenapa kemudian kalau orang sholatnya baik, insya Allah biasanya juga kecerdasannya baik, ya. Kemudian duduk, ya tentu ini banyak sekali faedahnya, gitu ya, baik itu duduk iftiros, ya, duduk seperti tahiyat awal atau tawaruk, gitu ya, duduk tahiyat akhir, gitu ya. Kemudian salam, ya, tentu kalau kita salam, assalamualaikum, nah tentu otot-otot leher kita ya, sholat. Tentu ini membutuhkan saya lanjutkan sekali lagi ya, mohon maaf, sangat bergantung jaringan ya. Nah ini ya, jadi menghapus keburukan selain mendapatkan fadilah pahala juga bisa mencegah penyakit dari badan kita. Kemudian dan dirikan sholat untuk mengingatku ya, akimi sholah lizikri, gitu ya. Kemudian ingatlah kalian padaku maka aku akan mengingat kalian ya. Udkuruni adkurkum ya. Kemudian yang berikutnya adalah ingatlah hanya dengan ingat Allah hati menjadi tentram. Ingat Allah bisa diartikan juga sholat itu sebagai sarana untuk mengingat Allah ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub ya. Jadi ini sumber-sumber yang bisa kita jadikan rujukan ya, kalau kita sholat dengan baik, insya Allah fadilahnya baik secara fisik maupun non fisik akan kita dapatkan. Ya, selain kita tahu bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling utama, yang paling pokok, gitu ya. Kalau sholat kita bagus ya, maka kita seolah membangun agama kita. Tapi kalau kemudian sholat kita tidak bagus ya, berarti kita seolah menghancurkan agama kita. Hal pertama yang dihisab itu adalah sholat, gitu ya. Kalau sholatnya bagus, maka yang lain perbuatan kita akan menjadi baik. Tapi kalau kemudian sholat kita tidak baik, ya, kalau kita suka meninggalkan sholat, maka kemudian kita juga menjadi tidak baik, gitu ya. Nah ini adalah literasi referensi untuk sholat tahajud. Ternyata secara spesifik ya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatan kita semoga dengan pertemuan ini kita bisa mengingat kembali. Saya yakin kalau semua tahajud bisa semua ya, tapi melakukannya itu yang susah kan gitu ya. Pasti semua mengalami rasa malas dan macam-macam. Ya kita berdoa, kita semoga bisa beristiqomah ya. Kalau tidak bisa satu hari sekali ya seminggu sekali, kalau enggak ya sebulan sekali, kalau enggak ya 3 bulan sekali ya. Setidaknya jangan sampai kemudian kita hidup tidak pernah sholat tahajud gitu ya. Nah kemudian ini beberapa hal terkait dengan ibadah sedekah puasa ya. Jadi dari Aswad bin Yazid ya, man abadillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu mardokum bisedekah. Jadi kalau sakit ya, maka galakkanlah sedekah ya, karena bisa mengangkat sakit kita. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jadi nanti Anda bisa tes ya, benar enggak ya kalau seperti ini ya. Nanti kalau Anda sakit ya, Anda punya rezeki, cobalah perbanyak sedekah.
Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, ya, ini terakhir. Jadi kalau saya ringkas, saya resume gitu ya, kalau wudhu, ibadah wudhu ya ini yang pokok-pokok, belum ada ibadah yang lain, masih banyak ya. Wudhu, jasmani kita fadilahnya adalah bisa menghapus kotoran, penyebab kanker, kesehatan kulit, cahaya wajah, dan macam-macam. Rohani penggugur dosa, menjadi syarat sahnya sholat ya. Kemudian sholat secara jasmani bisa memberikan kemanfaatan secara fisik kepada kita, mulai dari gerakan takbiratul ihram sampai dengan salam, kemudian juga memperlancar organ dalam dan syaraf kita. Secara rohani bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa menjaga ketenangan hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tentu karena ini adalah ibadah wajib, kalau kita kerjakan juga mendapatkan pahala. Kalau kemudian kita melaksanakan ibadah sholat tahajud, harapannya nanti bisa mendapatkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperlancar rezeki, misalkan kalau Anda sholat duha. Kemudian ibadah zakat, sedekah, jariah atau wakaf, lain sifatnya pemberian secara jasmani tadi bisa menjadi penggugur penyakit ya. Jadi kalau sakit dianjurkan untuk banyak memberikan donasi ya, dalam bahasa kita, bisa zakat, sedekah dan macam-macam. Secara rohani pahala mengalir, apalagi kalau misalnya wakaf gitu ya, juga bisa menjadi sarana kalau misalkan pemberian kita itu kepada orang tua, karena dianjurkan untuk sedekah itu adalah keluarga dekat. Syukur-syukur adalah untuk kepada orang tua kita. Juga bisa melahirkan kebahagiaan batin. Istilah zaman tes ya, kalau misalnya Anda berbagi itu insya Allah itu ada ketentraman di situ ya, ada efeknya di situ. Kemudian kalau puasa secara jasmani, secara fisik, menetralisir kotoran lambung, kemudian membuang penimbunan zat beracun dalam organ kita, khususnya di lambung dan usus, gitu ya. Secara rohani, pahala, kemudian itu menjadi pahalanya adalah langsung diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga bisa meningkat derajat takwa, la'alakum tatakun, kemudian bisa meredam emosi atau syahwat. Sehingga kenapa kemudian kalau mas-mas di sini yang cowok-cowok gitu ya, sudah ngebet nikah gitu ya, tapi ternyata belum ada calonnya gitu ya, atau belum ada modalnya ya, maka dianjurkan oleh Nabi untuk ya berpuasa. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.